Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan kita semua. Bagaimana kabarnya? Di Ramadan ini kita sudah 13 hari nih puasa. Gimana perasaannya? Semoga masih lancar ya, nggak ada yang mokel. Baik, rekan kita semua, hari ini kita di Karomah yang kedua, kajian Ramadan Pelajar Nahdiyah. Hari ini kita bersama dengan salah satu narasumber lagi. Beranjak dari kemarin kita ngomongin terkait sama perempuan, hari ini kita akan sedikit menelisik terkait dengan Ramadan dan juga persatuan. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh narasumber. Demikian, jangan lupa disaksikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Baik, jadi hari ini Gus, kami dari PC IPPM Kabupaten Malang berkeinginan untuk belajar dan panjenengan terkait dengan puasa dan persatuan. Jadi seperti yang kita hari ini rasakan, seperti yang kita jalani hari ini, kita akan berada di bulan yang penuh dengan keberkahan dari bulan Ramadan begitu. Nah, melihat dari salah satu hikmahnya berpuasa itu kan untuk meningkatkan persatuan, baik itu antara umat muslim maupun dengan sesamanya. Nah, mungkin ini saya sedikit tanya-tanya dulu tentang panjenengan. Menurut panjenengan nih, hubungannya antara puasa dan persatuan itu seperti apa? Oke, terima kasih Rekanita Sinta Kurniawati atas pertanyaan tadi, bagaimana hubungan puasa dengan persatuan gitu ya. Perlu kita ketahui bahwasannya selama ini mungkin kita tahu bahwa puasa ini adalah menahan lapar dan dahaga. Kan tapi esensi daripada puasa tidak hanya sekedar bagaimana kita menahan lapar dan dahaga pada saat bulan Ramadan. Lebih daripada itu, bagaimana kita mampu untuk meningkatkan kualitas diri kita, bagaimana kemudian kita mampu untuk menjaga setiap organ-organ yang ada di dalam diri kita, setiap indera-indera yang ada di dalam diri kita dari hal-hal yang berbau kemaksiatan. Maka ketika semua orang muslim mau untuk berpuasa dengan model puasa yang kemudian tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi bagaimana kemudian mereka pun juga bisa menahan hawa nafsunya, menahan daripada melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kesalahan yang dilakukan di dalam bersosial kesehariannya, maka ini bisa kita katakan sebagai tonggak awal persatuan dan kesatuan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini mampu kita benahi dengan baik. Ini adalah hubungannya. Bagaimana hubungannya? Ketika antara manusia satu dengan yang lainnya saling menghargai, tidak saling menghujat satu sama lain, tidak saling menuduh satu sama lain, tidak saling kemudian menyebar fitnah satu sama lain, tentu kedamaian akan terasa di muka bumi ini, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ini yang dinamakan dengan hubungan puasa dengan persatuan. Ketika puasa kita lakukan dengan baik, ketika puasa kita lakukan secara zahir dan batin, zahir menahan lapar dan dahaga, secara batin kita menahan hawa nafsu kita dan melakukan hal-hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjaga hubungan baik kita sesama antar manusia, maka dari sinilah persatuan akan betul-betul terasa dengan baik di antara kita semuanya. Kita tentu tahu bahwa salah satu daripada slogan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kadang-kadang itu hanya sebatas menjadi slogan saja. Kita tahu makna Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda kan, tapi tetap satu jua. Tapi terkadang kita tidak mampu untuk memahami perbedaan itu sendiri. Kadang sesama teman saja ketika kemudian ada perbedaan kita sudah berselisih satu sama lain. Apalagi ketika berbeda suku, ras, bangsa, dan agama. Tentu ini akan semakin berat ketika kita tidak mampu untuk menanamkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika ini di dalam diri kita masing-masing. Maka di dalam bulan puasa ini, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam Qonun Asasinya, beliau mengatakan, mengutip salah satu ayat daripada Al-Quran, kalau tidak salah surat Al-Hujurat ayat 13, di sana dikatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bahwa kita semuanya ini diciptakan laki-laki dan perempuan tentu
watak daripada laki-laki dan perempuan berbeda, tapi laki-laki dan perempuan ini dituntut untuk saling ta'aruf satu sama lain, saling bisa mengisi satu sama lain. Pun juga sebuah negara, sebuah komunitas, sebuah bangsa, ini pun juga khususnya di dalam bangsa Indonesia, sesuai dengan surat Al-Hujurat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan makhluknya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tentu antar suku satu dengan yang lainnya akan berbeda terkait dengan pemikirannya. Bangsa satu dengan yang lainnya pun juga akan berbeda terkait pemikiran dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian dari perbedaan ini mampu kemudian kita satukan menjadi satu, menjadi sebuah harmoni yang baik, menjadi sebuah instrumen yang baik, layaknya sebuah alat musik yang berbeda-beda akan tapi mampu mengisi satu sama lain. Bagaimana gitar ketika dipetik, kemudian drum ketika kemudian dipukul, dengan cara yang berbeda, dengan bunyi yang berbeda, akan tapi ketika kemudian kita harmonikan dengan baik, kita iramakan dengan baik, maka akan muncul irama-irama yang mampu dan kemudian bisa kita nikmati bersama-sama. Maka tentu di bulan puasa ini mari secara zahir dan batin kita betul-betul melaksanakan puasa dengan baik, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi menahan mulut kita dari menghujat orang lain, menahan jari jemari kita dari mengirimkan hal-hal yang negatif ataupun berita-berita palsu atau kita kenal dengan berita hoax yang saat ini sudah mulai marak bertebaran di dunia maya. Maka melalui bulan puasa ini monggo kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bertobat, kita kembali introspeksi diri. Apa saja yang sudah menjadi kekurangan daripada diri kita, semoga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan hubungan antara puasa dengan persatuan, khususnya persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Baik, terima kasih Gus atas jawabannya yang telah Panjenengan sampaikan. Dari apa yang Panjenengan sampaikan tadi, saya menarik kesimpulan bahwasannya kita yang saat ini berpuasa itu harus menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lah gitu, menjaga diri agar tidak berbuat jelek, kemudian berkata tidak baik gitu kan. Nah, sehingga nanti tatanan sosial ini juga akan baik gitu. Hubungan antara sesama juga kan baik makanya. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan yang non muslim, kita tahu kan yang pasti mereka tidak melaksanakan puasa kan, tapi sebenarnya kalau dilihat dari euforianya ya, sebenarnya ada saya punya saudara atau punya teman juga yang non muslim, tapi mereka juga bergembira gitu. Meskipun non muslim tapi bergembira juga kalau ada Ramadan. Mungkin jenengan bisa memberikan tanggapan. Terima kasih. Mungkin ini salah satu dari keistimewaan bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan mampu euforianya dirasakan oleh seluruh kalangan, bahkan non muslim pun ketika berada di Indonesia ini khususnya, mereka pun juga merasakan bagaimana kemudian di bulan Ramadan ini rasa saling toleransi satu sama lain, rasa saling menghargai satu sama lain ini semakin erat satu sama lain. Tidak hanya sesama muslim saja, tetapi non muslim pun juga merasakan hal yang sama. Ini karena apa? Karena umat muslim pada saat bulan Ramadan ini dituntut menjadi umat yang kemudian mampu untuk menahan dirinya, itu tadi yang sudah saya katakan, menahan dirinya dari hawa nafsu, menahan dirinya dari menghujat orang lain, kecuali mungkin dalam tanda kutip mereka-mereka yang masih yang masih kemudian terkuasai oleh hawa nafsunya, mungkin saat ini masih melaksanakan hal-hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun secara zahir mereka berpuasa. Ada satu hal yang menarik kadang-kadang di bulan puasa ini kan, semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kemudian umat muslim ini bisa untuk melakukan dosa? Dosa yang dilakukan oleh umat muslim itu bukan berdasarkan bisikan setan, tapi hawa nafsu yang sudah terbiasa sebelum puasa menyebarkan berita hoax. Pada saat puasa mereka tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya sendiri, walaupun tidak ada campur tangan daripada setan. Nah, maka walaupun mungkin non muslim saat ini itu juga tidak melaksanakan puasa,
Tapi perlu diketahui bahwasanya ibadah puasa ini kalau kita lihat di dalam literatur keagamaan yang lain, puasa itu pun juga menjadi salah satu ritual dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia ini. Muslim apapun, muslim ataupun non muslim, pasti pernah merasakan yang namanya ibadah puasa. Bahkan di dalam Nasrani pun juga ada ibadah puasa, di dalam Hindu, Buddha dan lain sebagainya juga ada ibadah puasa yang esensinya sama. Esensinya adalah dalam rangka untuk kemudian menahan diri dari hal-hal yang negatif, menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Tuhannya masing-masing. Kalau di dalam Islam, menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan apa yang menjadi pengalaman daripada panjenengan, ternyata non muslim yang ada di Indonesia ini pun juga mampu untuk kemudian bereuforiya, muslimnya pun juga mampu untuk kemudian saling bertoleransi satu sama lain. Istilahnya kalau di dalam Islam itu bahasanya bukan toleransi, tapi istilahnya adalah agama Islam yang kemudian memiliki sifat yang rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Melalui puasa ini mari umat muslim semuanya se-Indonesia ini, bahkan se-Nusantara, bahkan sedunia ini, monggo kemudian kita semuanya betul-betul memahami dan mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang kemudian bisa menjadi agensi-agensi rahmatan. Baik, terima kasih kepada pemateri kami sampaikan. Demikian tadi Karomah jilid kedua hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya PCI DPM Kabupaten Malang. Kita lanjut untuk Karomah sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.